Amos pasal 7, hari Selasa tanggal 30 Desember 2025. Penglihatan pertama, belalang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Nah, di Amos pasal 7 ini Tuhan memberikan penglihatan kepada Amos, dan penglihatan itu yang pertama itu adalah belalang. Nah, belalang ini dilihat oleh Amos, Tuhan perlihatkan kepadanya pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, ya rumput itu sesudah dipotong bagi raja. Jadi mungkin pada waktu itu ya ada pemotongan khusus untuk raja, saya tidak terlalu mengerti di sini, tetapi setelah pemotongan rumput akhir dipotong, ada kumpulan belalang membentuk kawanan belalang yang menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah. Nah, tumbuh-tumbuhan ini yang saya mengerti semua tumbuh-tumbuhan, ya, gandum, buah-buahan, semuanya dihabiskan oleh belalang. Nah, kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan lagi kan manusia hidup dari gandum, dari tumbuh-tumbuhan, makanan dari tanah dengan tumbuh-tumbuhan di situ. Nah, kalau dihabiskan oleh belalang artinya tidak ada lagi, bisa timbul kelaparan. Nah, disinilah Amos yang berkata kepada Tuhan saat diberikan penglihatan itu, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Nah, seluruh keturunan Yakub ini orang Israel, ya. Bukankah ia kecil? Nah, betapa kasihnya ini Amos saat Tuhan memperlihatkan penghukuman yang akan dialami oleh Israel melalui belalang, dan Tuhan menyesal karena hal itu. Setelah Amos memintakan permohonan ampun, dan dikatakan di ayat 3, maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Jadi sekalipun sudah diperlihatkan oleh Tuhan bahwa akan ada sekumpulan belalang yang datang menghabiskan tumbuh-tumbuhan, tetapi saat ada seorang yang berdiri minta pengampunan, Amos berdiri minta pengampunan untuk Israel, dan Tuhan akhirnya membatalkan. Ini dikatakan itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Ternyata doa kita saat kita berdiri untuk mohon pengampunan, ini untuk umat Israel, ya, besar sekali. Nah, kalau kita berdiri mohon pengampunan untuk keluarga kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk teman kita, rekan sepelayanan atau siapapun, itu membawa dampak bagi Tuhan. Tuhan ternyata bisa tersentuh dengan permohonan ampun dari orang lain kepada orang lain. Jadi seperti ini Amos yang berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan untuk umat Israel, dan Tuhan berkata itu tidak akan terjadi. Nah, selanjutnya ada penglihatan yang kedua. Sudah penglihatan pertama belalang, penglihatan kedua adalah api. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Jadi penglihatan kedua adalah api. Penghukuman yang Tuhan mau berikan kepada umat Israel karena mereka tidak mau dengar, mereka lebih menyembah kepada berhala, kepada dewa yang lain, mereka menyakiti hati Tuhan, tidak mau mendengar peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan. Jadi diperlihatkanlah ini
yang pertama belalang dan kedua api kepada Amos untuk menghukum bangsa Israel. Nah, api ini tujuannya juga untuk memakan habis samudera raya dan memakan habis tanah ladang. Samudera raya itu berbicara tentang air. Nah, kalau manusia sangat membutuhkan air untuk hidup, dan tanah ladang ada makanan dari sana, dan itu akan dimusnahkan dengan api. Nah, kembali Amos dengan kasihnya kepada umat Israel memohon supaya Tuhan mengampuni, menghentikan rencana Tuhan itu yang sudah diperlihatkan kepada dia. Dan Tuhan akhirnya berkata, maka menyesallah Tuhan karena hal itu, dan ini pun tidak akan terjadi. Kuasa doa Amos memohon kepada Tuhan didengarkan oleh Tuhan. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Nah, kali ini setelah belalang dan api, Tuhan kali ini memperlihatkan tali sifat. Nah, tali sifat itu saya cari di Google apa artinya. Itu tali di mana seperti benang yang diberi pemberat di ujungnya, yang alat sederhana yang dipakai tukang bangunan saat itu untuk memeriksa apakah dindingnya sudah tegak lurus yang sebenarnya. Jadi alat yang dipakai saat itu. Nah, tali sifat ini diperlihatkan Tuhan kepada Amos, dan Tuhan pun berkata bahwa aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku. Nah, tali sifat yang Tuhan maksud di sini adalah firman-Nya. Dia taruh di tengah-tengah umatnya sebagai alatnya. Firman Tuhan itu kan yang mengajar kepada umatnya. Sudah mengajarkan apa kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk selalu tegak lurus di hadapan Tuhan. Untuk tahu kebenaran firman Tuhan itu tali sifat. Dalam hal ini firman-Nya yang Tuhan bilang, aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Sudah memberitahu ada hal yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan mau supaya umat Israel mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, tidak berbalik kepada dewa yang lain, tetapi mereka tidak mau dengar-dengaran. Jadi kalau diukur dengan tali sifat, pastinya sudah tidak lurus cara hidup bangsa Israel. Dan Tuhan bilang di sini, aku tidak akan memaafkannya lagi. Ada 2 kali Tuhan maafkan. Saat diperlihatkan belalang, api, Amos berdoa dan Tuhan bilang itu tidak akan terjadi. Tetapi saat Tuhan perlihatkan tali sifat, firman-Nya sendiri yang datang hadir di tengah-tengah umat Israel, dan mereka tetap tidak mendengar. Tuhan yang datang sendiri berbicara melalui nabinya, dan akhirnya Tuhan berkata, aku tidak akan memaafkannya lagi. Jadi ada masa di mana Tuhan berkata, aku tidak memaafkannya lagi. Nah, bersyukur kita masih ada kesempatan hari ini saat firman Tuhan datang mengajari kita untuk kita sadar, bertobat, dan firman Tuhan yang akan menjadi alat untuk mengukur apakah kita lurus di hadapan Tuhan atau tidak. Firman-Nya yang seperti api yang akan membakar hal-hal yang buruk di dalam diri kita, dan seperti palu yang menghancurkan gunung batu. Semua kekerasan-kekerasan di dalam hati kita, firman Tuhan sanggup untuk hancurkan saat kita mau untuk dibentuk melalui firman-Nya. Saat firman-Nya datang kepada kita, Roh Kudus berbicara kepada kita, dan kita mau taat menghidupi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, supaya waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita ini menjadi anugerah untuk kita berbalik dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Ayat 9, bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, jadi tidak ada lagi nantinya bukit pengorbanan, karena mereka sudah pakai untuk menyembah dewa-dewa.
Betel yang dikatakan rumah Tuhan, itu mereka pakai untuk penyembahan berhala, bukan lagi untuk memberikan korban kepada Tuhan. Dan di sini Tuhan bilang, tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Nah, keluarga Yerobeam ini adalah raja. Yerobeam adalah raja di Israel Utara, di Samaria saat itu. Nah, Tuhan bilang, aku akan bangkit. Tuhan sendiri yang mau bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Ya, kalau sudah ada pedang di situ pasti ada yang di kematian, ya. Dan ini akibat dari umat Israel yang tidak mau dengar-dengaran, tidak mau taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan yang disampaikan melalui nabi-nabinya. Nah, Amos diusir. Bagaimana reaksi saat bangsa Israel, khususnya Israel Utara yang mendengar tentang nubuatan dari Amos ini, memberitahukan penglihatannya. Ayat 10, lalu Amasya, imam di Betel, ini pemimpinnya, imam di Betel ini namanya Amasya, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Nah, ini sudah imam yang tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Tuhan pakai nabi-nabinya untuk memberitahukan firman-Nya, tetapi malah Amasya ini yang imam di Betel itu malah menyuruh orang menghadap Yerobeam yang raja Israel Utara ini, malah mengatakan Amos telah mengadakan persepakatan melawan dia. Tidak benar, ya. Amos tidak pernah melakukan persepakatan untuk melawan raja di tengah kaum Israel. Dia hanya dipilih Tuhan, dia hanya menyampaikan firman Tuhan yang diberitahukan kepada dia, penglihatan yang Tuhan perlihatkan kepada dia. Nah, dikatakan Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Kalau mendengar seperti itu, ya, raja yang disampaikan bahwa dia ada Amos yang mengadakan persepakatan melawan dia, nah pastinya Yerobeam akan menjadi marah dan berusaha untuk melindungi dirinya. Nah, sesudah itu dikatakan di ayat 11, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Nah, jadi ini Amasya yang bilang kepada Yerobeam. Amos bilang begini, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Nah, kita lihat tadi yang kita baca apa yang Tuhan sampaikan kepada Amos di penglihatan ketiga tentang tali sifat. Di situ ayat 9, Amos berkata, bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Nah, seperti itu, tapi caranya Amasya berkata kepada Yerobeam adalah Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang. Amos telah mengadakan persepakatan melawan Yerobeam. Nah, ayat 12, lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pelihat, pergilah. Jadi dia katakan pelihat kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Tanah Yehuda itu ke Israel Selatan, ke Yerusalem. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Malah ini imam, ini Amasya adalah imam, malah memarahi Amos yang telah dipilih oleh Tuhan untuk diberi penglihatan. Malah dia marah, disuruh pergi, enyahlah ke tanah Yehuda, diusir, ya, kalau dibilang enyahlah. Carilah makananmu di sana, karena dia kan pencari buah dan peternak, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Nah, Betel itu yang tempat rumah Tuhan sudah dipergunakan salah, sekarang menjadi tempat kudus raja Yerobeam, bait suci kerajaan, padahal Betel itu adalah tempat Tuhan, rumah Tuhan, di mana pertama kali Yakub bertemu dengan Tuhan, dan akhirnya di sana
ditempati untuk selalu mendirikan mesbah buat Tuhan, memberikan korban kepada Tuhan. Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan." Jadi Amos bilang ke Amasya, "Aku bukan nabi, aku tidak termasuk golongan nabi, tapi aku seorang peternak." Dia bilang, "Aku hanya peternak dan pemungut buah arah hutan." Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, "Pergilah bernubuat terhadap umatku Israel." Jadi dia mengakui, saya bukan nabi, saya tidak termasuk golongan nabi. Dia mengakui keadaan sebenarnya, tetapi Tuhan tidak pilih, tidak pandang bulu. Tuhan malah mengambil dia dari pekerjaannya sebagai penggiring kambing domba, pemungut buah ara, dan Tuhan pakai dia untuk menjadi perpanjangan lidahnya. "Pergilah dan bernubuatlah terhadap umatku Israel." Ayat 16, "Maka sekarang dengarlah firman Tuhan, engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Jadi Amasya sebagai imam di Betel tidak mau menerima Amos menyampaikan nubuatan-nubuatan Tuhan buat Israel. Nah, Tuhan melanjutkan melalui mulut Amos. Tuhan pakai Amos untuk berani, ya. Dia berani untuk memperkatakan firman Tuhan. Jadi dia tidak memperkatakan apa yang dari hatinya sendiri, tetapi dia hanya melanjutkan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Dan itu yang dikatakan di ayat 17, "Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Dan benar ini yang terjadi, ya. Israel pergi dari tanahnya sebagai orang buangan, dibawa ke Babel selama 70 tahun, sampai waktunya Tuhan membawa kembali. Setelah mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh bertobat, Tuhan bawa kembali membangun Israel yang baru. Nah, demikian pembacaan Amos pasal 7 hari ini, mengajar kita belas kasihan seperti Amos saat mendengar dan diberikan penglihatan. Dia yang berdiri untuk berdoa bagi bangsa Israel, sekalipun sesudahnya ada waktu di mana Tuhan bilang, "Aku tidak akan memaafkan mereka lagi, Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Tetapi ada bagian-bagian yang Amos sudah kerjakan. Dia berani untuk melakukan perintah Tuhan kepada dia untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Nah, baik kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, terus mencari wajahnya, dan saat dia memberitahukan kepada kita perintahnya, kita segera berbalik dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah berada di tanggal 30 Desember, tinggal hari ini dan besok kita berada di tahun 2025, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita bersama dengan semua keluarga. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam mengakhiri tahun 2025. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.